Mulai sekarang prinsipnya ada 3, percaya saja, nikmati dan lakukan. Apa? Percaya saja, nikmati dan lakukan. Apapun yang saya perintahkan, apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya instruksikan, percaya saja, nikmati dan lakukan. Harus lakukan ya. Apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya perintahkan, apapun yang saya instruksikan, sana Pak. Sudah santai, tenang dulu, tenang, jangan mikir apapun, Di sini tidak ada yang barangmu yang ada di sini. Sudah nggak ada ya, nggak ada barang-barang berharga milik yang di sini, nggak ada ya, aman ya, ini aman juga, aman ya, santai, jangan otak tenang dulu. Kenapa otak harus tenang? Karena pusat energi negatif ada pusat energi negatif ada di mana? Di hati atau di pikiran? Di hati atau di pikiran? Pikiran atau hati? Oke, betul. Ya. Pusat energi negatif ada di kepala, bukan di sini. Pusat energi negatif ada di sini, maka di sini tuh turunkan dulu. Kalau ingin berhasil training hari ini, pelatihan hari ini berhasil, tolong otak ditenangkan dulu. Yang diaktifkan inner self-nya. Inner self itu jiwanya, diri sejatinya panjenengan, adik-adik semua. There is mighty power within us. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam diri. Yang ini akan coba kita bangun. Ya, tenang. Sana tenang ya, tenang. Langsung tanpa mikir apapun, ya, tanpa mikir apapun. Kamu langsung cari tempat duduk. Ini ya, sebentar. Tanpa mikir apapun, langsung cari. Langsung cari, yang ini semua langsung cari. Terserah tidak harus di sana, sini boleh ya, sembarang. Semua langsung cari cepat, langsung semua. Tanpa dipikir langsung. Cepat langsung duduk, jangan pilih-pilih, duduk. Ya. Ini sudah nyaman di sini, sudah enak. Ada yang nggak enak? Saya kasih kesempatan lagi, satu kesempatan lagi. Ya, satu kesempatan lagi dalam waktu 2 menit. Silakan berubah pikiran, ganti. Ini enak, sudah enak, ada masalah, Satu menit lagi boleh pindah. Cepat, geraknya yang cepat ya, jangan sudah makan? Jawabnya sekarang mulainya setiap ditanya menjawab spontanitas ya. Tidak usah takut salah atau benar. Sudah makan? Yang belum siapa? Anak kos. Ya. Tidak. Insya Allah jangan berpikir apapun, insya Allah enggak sarapan enggak apa-apa. Sudah nyaman? Kenapa? Sudah nyaman? Kenapa bisa nyaman? Ngomong aja sembarang. Ini sama temannya ada masalah? Nanti kelihatan. Ini nggak ada masalah? Ada masalah?
Ada masalah? Ada. Nah, gini. Ketika kita misalnya kita di public transport, ya, di public transport misalnya di bis atau di daerah suatu apapun, menjadi tahu-tahu duduk, ya kan? Tahu-tahu ada sebelah dan tahu-tahu duduk di sebelahnya. Ada rasa getar, kadang enak, kadang nggak enak, ya kan? Ketika nggak enak, nggak nyaman, insya Allah memang getarannya sama iman itu nggak pas. Itulah yang disebut dengan inner self. Jadi dengan duduk nyaman, maka insya Allah jenengan akan bisa memahami saya dengan baik karena nyaman. Ya, ketika Anda duduk di restoran, tahu ada orang duduk, jadi ada rasa nggak enak. Kok rasanya nggak enak? Kalau bisa pindah. Karena itu ada getaran energi dan positif yang berlawanan. Semua orang mengeluarkan energi, jadi kayak ada rasa yang nggak enak. Nah ini mudah-mudahan yang duduk ini semuanya sebelah-sebelahnya enak ya. Nanti ketahuan setelah diinisiasi. Ya. Masih mau minum ini? Diludahi sendiri loh, bukan diludahin. Jangan, ini air minum. Masih mau minum? Yang meludahi sendiri nggak mau. Kalau diludahi yang lain, satu saja, satu orang, 2 orang, 3 orang, tambah nggak mau. Marah nggak diludahi suruh minum? Nah, contohnya ini adalah poltekes. Ya, poltekes itu air minum yang dari gelas ini, yang dimana kamu sudah sekolah di sini, sudah memberikan kehidupan. Mau tidak mau, kalian akan bekerja sesuai dengan bidang pendidikan yang sudah digeluti. Ini adalah poltekes air minum ini. Poltekesnya, kamu sudah sekolah, sudah lulus, kamu marah-marah sama poltekes, poltekes gak baik. Apa? Itu persis kalau kita sedang meludahi sendiri poltekesnya, diludahi sendiri. Terus yang gak ada bangganya sama poltekes, kita marah-marah sendiri. Yang gak bangga sama air ini sehingga akhirnya dituang. Terus yang lainnya juga si tolong iya poltekes semua. Kamu juga gak marah, berarti kamu memberikan untuk diludahi. Bukan Simika juga diludahi juga poltekesnya. Harusnya kan jadi nggak mau. Harusnya kalau ada yang menjelek-jelekan atau memfitnah poltekes, Anda harus ikut sedih, harus ikut sakit hati. Begitu juga poltekes itu seperti orang tua keluarga. Orang tuamu diomongin jelek marah, ya kan nggak seneng. Kadang dulu kalau masih SD sampai dipanggil nama bapaknya, Mito, itu Mika bisa orang tuanya jadi sastro, marah, ya kan. Ibunya kalau namanya bagus nggak apa-apa, ya kan. Michael, nggak apa-apa. Dulu kan ada namanya Pak Jo, padahal anaknya namanya Nurul Hikmah, orang tuanya Jo marah, ya kan. Terus marah, ya kan. Poltekesnya juga dipanggil poltekes gombel, ya gak enak, ya kan. Ya kan, begitu ya, begitu, setuju ya, jangan begitu. Maksudnya jangan meludahi poltekes. Kalau poltekesnya nggak diludahi, maka bisa jadinya itu proud ya, supaya proud salah satunya jangan sekali-sekali ngomongin memfitnah, jangan menjustifikasi dan jangan berprasangka buruk terhadap poltekes. Justifikasi itu menilai, mengomentari, tapi yang buruk-buruk.
berprasangka pun juga yang buruk terhadap Boaz, maka akan hancur. Kalian juga kalau ingin menghancurkan teman-temannya, lakukan dua hal saja itu, justifikasi dan prasangka. Orang yang justifikasi itu ciri-cirinya gampang berkomentar, sedikit-sedikit dikomentari. Oh Mika, doang, saya nggak ada teman. Terus, Sulastri itu Sulastri, terus si Toro sok putih, sok imut, semuanya dikomentari. Orang yang suka komentar ini insya Allah tidak baik gitu orang. Nanti sebentar lagi kamu yang dikomentari, ya. Jadi kalau ada orang yang suka komentar, sekarang sudah ngerti pelajaran, suka komentar, suka berprasangka, sebentar lagi kamu dikomentari. Mika sama ini siapa? Asia, Eksa, ayu tapi pageran. Itu dikomentari kan ya. Mika soalmu, tolong senengin ngira-ngirin nikah. Ya kan? Kalau orang yang suka komentar-komentar itu nanti di kantor banyak sekali. Di mana-mana kamu pindah kantor sini, pindah kantor situ, pasti ada orang yang begitu. Dan itu tidak usah dilatih, jangan diambil latih. Nanti kamu nggak kuat. Proud artinya apa? Ya, proud artinya bangga. Tapi ini nanti ada singkatannya. P-nya itu adalah produktif. Apa? R-nya responsif. Apa? O-nya optimis. Apa? O-nya unity. Apa? D-nya disiplin. Apa? Oke, P, O, R, O, U, D. Ya, nanti proud ini kita jabarkan produktif itu bagaimana, responsif bagaimana, optimis bagaimana, unity bagaimana, disiplin bagaimana. Itu untuk bekalmu. Udah, ilmunya cuma proud aja. Ilmunya bekal untuk nanti melamar pekerjaan, pakai proud aja. Selama kamu proud, pasti cari kerjaan gampang. Terus nanti ditambah dengan bekal dari dalam diri. Nanti kalau mau interview harus bagaimana, nanti aplikasi latihan ya. Contoh, kalau pakai inner power, tarik nafas kan mesti deg-degan ya, kan? Deg-degan pasti. Tidak salaman, atis, ya. Mesti atis. Artis kan beda, orang lulus kayaknya. Kalau mau interview pasti kan dingin itu tangannya, gini. Kamu jalan-jalan sendiri. Ya, nanti kalau sudah pakai ilmu ini, kamu tarik nafas, pakai hu, keluar Allah, tarik hu, ditahan, ya Rauf, ya Rahim, ya Rauf, ya Rahim, 7 kali. Keluarin, terus kamu diam. Kamu ngomong apa aja, tidak usah ucapkan, cuma ya Rauf sambil batin. Apa mau apa belum interview itu? Kamu jaga tangan kita habis nggak apa-apa. Duduk. Nanti kamu ngomong tahu-tahu tuh enak. Lulus. Pakai seragam, kenapa kamu tidak? Berarti kamu tidak disiplin. Kamu keluar. Mesti ya. Kamu nanti kalau di pusat tidak begitu ya. Itu namanya spontanitas. Hati-hati, ini saya ingatkan. Itu spontanitas. Kalau yang namanya spontanitas itu yang betul. Dan itu bawaannya di dalam. Kalau spontanitas itu berarti kamu itu saya tidak pakai kejiwaan saya. Kamu orangnya memang celalean. Udah menurut dari situ kelihatan. Besok pasti celalean, guys. Tidak orang baca gini. Itu pasti celalean. Yang gitu kamu pasti akan kelihatan. Misalnya, toh besok upacara 17 Agustus ya berangkat jam 2. Nah itu pasti orang tidak baik kan. Itu orang responsif tapi tidak bagus. Itu pasti ciri-ciri orang yang tidak baik. Udah nggak usah diikutin.
Dan saya jawab, tolong nanti kalau bekerja, apalagi di BUMN ya, saya dulu nggak di BUMN, saya nggak pernah upacara, baru kali ini ada kemarin kesehatan Pancasila upacara. Saya human capital, saya yang harus semuanya, pasti saya bisa datang loh. Teman-teman sudah rekan-rekan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, maaf pada ada peraturan, sampai saya maaf. Besok tolong upacara hari kesehatan Pancasila, pakai baju putih hitam ya, yang punya. Spontanitas itu ada respon disebut ada the small thing, it is a small thing, but give big impact itu respon. Sesuatu yang kecil tapi memberikan dampak yang luar biasa itu respon. Dan jangan sekali-sekali gaya kamu respon, bahkan kamu mungkin sudah baru naik supervisor ya. Kenapa kamu bisa pada itu? Kamu saya soalnya maaf kadang ya manajer tidak suka dengar. Betul kok ya itu kalau bekerja ya boleh jangan hati-hati karena itu apalagi laki-laki gitu. Kalau cewek kan ada cowoknya, ya kan? Ada duit cowoknya. Ya. Kalau cowok, makanya kalau saya lebih suka sebenarnya, kalau dilihat keindahannya memang serta cewek enak, ya bagus ya. Tapi saya lebih senang sama cowok yang kayak gini. Saya nggak tertarik untuk tidak melihatnya. Ya itu mas apa? Mas Romo ya ini. Coba nanti ingat wajah saya ada. Mau spontanitas yang baik. Ini apalagi kamu sudah diinisiasi akan keluarnya spontanitas. Kamu keluar, itulah kecerdasan spiritual. Yang keluar itu namanya kecerdasan spiritual apa? Kamu nanti yang dimasuk kecerdasan itu usah panjang kali lebar tinggi itu tidak usah. Kamu bisa berangkat ya itu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritualnya posisi low, medium atau high. Besok bicara siap. Kenapa sih? Ya. Jadi we can judge how good you are just by seeing the small thing. Udah ya? Pokoknya 560 semua ya? Okay. Now we are going to speak in English, okay? Okay. We can judge how good you are. Kita bisa, ya. Just by seeing itu mengerti bukan lihat, tidak harus I see. Do you understand? I see, jangan lihat. I yes. Do you understand? Hidupan no. Hidupan itu betul. Hidupan itu kamu saya packing. Macam-macam ya. Kamu saya packing. If you get trouble, then I will do packing. Tapi betul agak sedikit salah. Yang benar I do the packing. I do the packing of you. Jadi we can judge how good you are. Yeah. We can judge. We can judge by knowing the small thing. We can judge. Yeah. How good you are. Just by knowing the small things. What is the small thing?
the small thing? What is the small thing? It is respond. It is respond. It is a respond. Pakai kata benda, it is a respond. Itu it is respond. Jawabannya respond. Respond juga it is a simple thing but give big impact. Jadi hati-hati. Celmahan-celmahan itu bisa nggak dipromosi loh. Betulan demi Allah. Saya human capital. Gara-gara tahu-tahu meeting ya, tahu-tahu gampang orang itu gampang celmahan loh, gampang untung sampai nggak enak. Besok, kalau bisa, besok kan ada kumpulan potluck kau ya. Potluck itu party, tapi bawa makanan sendiri itu potluck. Nanti jangan jadul ya, jangan nggak ngerti ya. Saya gini aja gokil toh. Besok potluck party. Besok buffet ya nanti ya buffet. Baca itu buffet maksudnya. Itu French. Kata Prancis tapi baca itu buffet saya. Tidak, bukan beautiful. Buffet ya wes dulu saya belajar itu katanya bacanya buffet. Ya buffet oke lah. Soalnya diinggriskan, soalnya itu sebenarnya dari bahasa Prancis. Apa itu buffet atau buffet apa? Pesta berdiri, ambil sendiri. Kalau dulu kan pilih tebak, dulu pilih jalan-jalan. Kalau dulu itu kalau ngantenan pernikahan itu duduk 1 jam baru piringnya datang. Kalau sekarang enggak, namanya buffet. Kalau potluck itu nanti di perusahaan nanti besok potluck berapa? Besok potluck per orang maksimal, per orang minimal 5.000. Jadi bawa makanan minimal 5.000 bawa sendiri. Kalau kau nggak bawa, nggak tanya. Loh, kamu kan ini potluck. Ya udah putih potluck. Kamu nggak tanya. Kalau dia itu negatif itu bisa korupsi dicoret. Hati-hati. Apalagi pas yang ngomong itu mungkin manajernya atau apa, tidak sebenarnya. Hanya gara-gara kesentak sidik gitu, sakit itu bisa jadi promosi pas. Karena ada like and dislike. Jadi hati-hati, tidak semua manajer itu profesional. Pasti ada senang dan tidak senang. Subjektivitasnya itu kalau bekerja itu tinggi. Jadi personal touch ini penting. Jangan sekali-sekali melemong, tapi melemongnya menyakiti. Nanti akan merusak karya kita. Ya, dan tidak begitu ya. Kalau di sini oke, nggak apa-apa. Jawabnya pasti enggak. Karena ini apalagi sudah ada kan ruangnya kan cemplongan-cemplongan. Tadi produktif apa? Jawab. Usaha yang tepat betul, Bang Gera. Efektif efisien berkualitas itu benar-benar. Seringnya bertemu tangan, kenapa harus bertemu tangan? Kalau bertemu tangan itu pasti sesuatu yang lebih. Kalau nggak mau bertemu tangan itu sedih. Kalau sedih itu nggak mungkin. Kamu kalau belajar, kalau senang kan cepat mudeng toh. Kamu kalau belajar begini coba kamu nggak seneng dong. Kalau nggak seneng nggak mudeng. Ya, makanya happy ya. Pinjol. Sekali lagi, yang responsif apa? Responsif itu simple thing but give big apa? Satu simple apa? Simple thing but yang kedua, yang kedua, we can berapa?
We can judge. Ya. Kali 600 ya. We can judge how good. Itu 2,7. We can judge how good you are by just knowing the small thing you did, what he said, the rest fall. The rest fall. Yang ketiga, optimis. Optimis adalah kalau optimis itu pasti kayak peragaman itu tuh optimis. Kayak sombong. Itu optimis. Berarti berpikir positif. Yang ketiga terakhir, disiplin apa? Sikap, perilaku, perbuatan sesuai dengan sudah proud ya. Oke, proud to be amicus. Semangat toh, semangat toh. Jangan kalah sama angkatan 1. Ya. Proud to be amicus. Productive. Disiplin. Terus lagi. Proud to be amicus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanallahu annahu la ilaha illa huwal malikul qudus. La ilaha illa huwa azizul hakim. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Wa in tazzaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'amu ila al-kahfi ansurakum rabbukum min rahmati wa yaj'al lakum min amrikum mirfaqa. ووهبنا له من رحمته وجعلنا من لسان صدق عاليا إن معه إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. سورة محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jaditan, lepas. Allah Akbar. Syaitanallahu ala ilaha illahu alimah. Asyhadu an la ilaha illallah.
istighfar, 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 istirahat, istirahat, Adik-adik sudah istighfar, istighfar. Sekarang sujud dulu, biar saya komunikasi biar sujud dulu, sujud. Semuanya sujud ikutin saya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al. Sujud, adik sujud, udah sujud biar. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ayni nura wa lisani nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'alni nura yawmal qiyamah. Astaghfirullahaladzim, 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 walhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup. Udah jiwanya dijaga. Langsung kesimpulan saja, saya langsung bertanya. Mudah-mudahan adik-adik masih hafal. Kalau hafal, insya Allah bisa langsung diaplikasikan. Kita yang pingin saya dan mungkin juga Pak Edi dan Bu Irma adalah yang sudah kita ajarkan panjenengan semua adik-adik bisa langsung aplikasikan nanti di tempat kerja. Mempraktekkan dengan kata proud saja sudah cukup. Jadi sudah ingat, kalau banyak nanti nggak ingat malah nggak teraplikasikan di pekerjaan. Proud artinya bangga, ya. Sebagai alumni tidak boleh tidak, kalian semua harus bangga. P-nya apa? Artinya keren. Usaha yang tepat itu adalah efektif, efisien, berkualitas itu tepuk tangan. Kalau apa nanti bisa dipraktekkan nanti kalau interview cepat. Nanti masuk dengan produktivitas apa? Supil, ya kan? Yang kedua, P setelah itu R responsif apa? Oke, O-nya responsif itu apa tadi? Kalau bahasa Inggrisnya ada dua, simple thing give big impact. Yang kedua, we can judge how good you are by knowing the simple thing you did. What is it? It is respond. Keren, tepuk tangan dulu. Jangan malas tepuk tangan, ya, yang happy. Kalau happy, kalian akan menerima materi itu cepat. Kalau kalian nggak senang dengan apalagi yang ngomong, nggak bakal mudah, nggak cepat. Seperti belajar, senang sama Pak Edi nggak? Harus, ya, wajib, ayo. Bu Irma, haruslah ya, saya aja sayang. Saya sayang dan mencintainya dengan sepenuh hati. Yang kedua, proud, responsif. Yang ketiga, optimis. Optimis itu adalah orang yang tidak berpikir positif, tidak punya keyakinan, berarti pesimis. Kalau positive thinking, maka harus positive feeling. Positive feeling, positive thinking, positive feeling di combine jadi positive action. Positive keren. Setelah itu unity adalah kebersamaan dan sinergi. Kalian adik-adik bisa dianggap baik
Ciri-ciri orang baik itu adalah orang yang mau bersama. Itu ingat betul, nanti di pekerjaan kalau ada orang yang tidak suka bersama, itu orang tidak baik. Thariqatul subah khairul fil jama'iyah, itu orang, itu suratnya. Ciri-ciri orang baik di dalam agama itu adalah cirinya orang itu mau bersama, karena di dalam kebersamaan ada kebaikan. Misalnya nanti di perusahaan ada, misalnya ada morning briefing, atau misalnya kumpul bersama, atau misalnya reuni, kalian diajak reuni, apa gak mau, pokoknya kalau kumpul diajak kumpul bersama, bahas sesuatu, diskusi, tidak pernah mau, itu ciri-ciri orang yang tidak baik. Kita bisa dianggap baik kalau kita sudah mau bersama. Karena apa? Karena di dalam bersama tadi ada kebaikan. Kalau dalam kebersamaan itu bisa kelihatan tipikalnya, orangnya baik, orangnya bisa menahan emosi apa enggak, orangnya bisa mengendalikan ego apa enggak. Itu dari kebersamaan begini. Kalau hanya berdiam diri, yang nggak bisa jaga baik. Kalau di rumah nggak mau pertemuan RT, pertemuan RW, terus kerja bakti nggak mau, apa-apa nggak mau, itu namanya tidak baik. Beda ya. Yang terakhir adalah disiplin adalah sikap, perilaku, perbuatan sesuai dengan peraturan yang ada. Berarti kalau di sini mengikuti peraturan dinamik, yaitu namanya disiplin. Itu namanya proud. Terus yang terakhir sudah nanti semua. Kemudian aktivasi yang pertama tadi baca syahidallah, kalau bisa dihafalkan suratnya, kemudian sama wa'id tazaltumu. Kalau ada ingin adik-adik ingin berbicara kepada dalam dirinya sejati, ingin dibantu, ada guru sejati yang ingin bantu, adik-adik diem, ya diem, terus baca syahidallah, terus baca wa'id tazaltumu, terus diem. Insya Allah nanti ada jawaban. Ya, akan keluar dengan spontanitas. Ketika keluar spontanitas dari dalam dengan koridor 3, 1 tidak merugikan diri, tidak membahayakan diri, tidak membahayakan orang yang bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi orang. Ketika itu keluar spontanitas dari dalam dengan koridor 3 itu, insya Allah itu adalah bahasa hati yang sejati. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.